Bung Ferry, kemarin sehari yang lalu kita udah lihat ya, ada pelantikan anggota DPR. Ya. Dan kelihatannya sepertinya sedikit ada harapan. Karena kan katanya kita harus tetap menyisakan sedikit harapan ya. Ya. Tapi ada yang lebih menarik ketika pelantikan itu masuk Presiden Prabowo, Presiden Pak Jokowi. Kelihatannya sambutan orang sama Pak Jokowi sudah Menurun. Menurut saya, nggak tahu kalau menurut kacamata Bung Ferry, apa televisi saya yang... Ya, semacam drama akhir periode ya. Ya. Dulu begitu diakui, dulu kan kita pernah cerita bahwa dalam sistem presidensial itu, presiden itu adalah raja yang dibatasi konstitusi. Salah satu yang dibatasi oleh konstitusi adalah masa jabatan. Begitu Anda tidak jadi raja lagi, Anda adalah rakyat biasa, kan gitu ya. Ketika seorang presiden berakhir periodenya, ya sudah, dia adalah rakyat biasa yang harus merasakan dampak seluruh kebijakannya. Dan itu di dalam sistem presidensial biasa. Presiden yang bekerja selama periodenya bertindak seperti negarawan, betul-betul mengutamakan rakyat, maka mereka akan disambut di akhir periodenya sebagai seorang presiden rakyat gitu ya. Dia tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah, oleh rakyatnya, bahwa ini contoh presiden yang baik. Sebaliknya Bang, kalau presiden bekerja jauh dari harapan rakyat, ugal-ugalan, penuh manipulasi, ugal-ugalan, menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan kelompoknya, keluarganya, bahkan dalam titik tertentu yang memalukan jika berkaca kepada satu dekade terakhir, kita bisa melihat betapa memalukannya presiden yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan anaknya. Dan itu bisa dirasakan orang secara sederhana saja, bahwa berbagai hal di Republik ini diubah-ubah hanya untuk kepentingan keluarga. Orang rasakan itu. Dan presiden yang kemudian jauh dari harapan juga akan merasakan imbas betapa rakyat akan mulai mengabaikannya. Para politisi mulai mengabaikannya. Satu saat dia akan ditelan oleh sejarah. Seolah-olah tidak pernah ada presiden yang bernama MK, JK gitu ya. Jadi itu konsekuensi dari seorang presiden jauh dari harapan. Nah, ini juga catatan bagi presiden berikutnya. Jangan pula merasakan betapa buruknya orang ketika dia sudah turun menghormati dan tidak menghormatinya. Jadi dia harus bisa merasakan bahwa jadi presiden itu bukan pekerjaan yang gampang. Satu waktu ketika jabatan ini ditinggalkan, orang akan mungkin bertindak berbeda. Karena politisi, ya jiwanya politisi. Dia akan hormat, patuhi ketika kekuatan politik sedang ada di tangan Anda, begitu ya. Tetapi publik beda. Publik kalau presiden bekerja demi publik, dia akan selalu mencintai Anda. Akan selalu dikenang. Bung besar, Bung Karno ya, mungkin punya catatan kelemahan di sana-sini. Tapi semua orang tahu betapa cintanya Bung Karno terhadap publiknya. Once begitu Bung Karno berakhir dan kemudian bahkan meninggal, seluruh Indonesia menangis, Bang. Orang mengantarkan ke peristirahatan terakhir, begitu ya. Dan itu tidak akan kita bisa rasakan di presiden yang tidak punya tautan batin dengan rakyatnya. Soekarno kan tadi Anda mengandaikan, apakah juga Soeharto begitu? Rakyat menangis ya waktu dia meninggal? Kalau saya lihat ketika Bu Tin yang meninggal, orang menangis ketika itu karena kan masih berkuasa ya. Dan ada suasana dramatis. Kalau Soeharto saya tidak melihat itu, orang masih mempertanyakan keluarganya begitu ya. Ada semacam kutukan akhir periode yang harus ditanggung gitu ya. Dan itu juga yang akan mungkin dirasakan oleh Presiden Joko Widodo. Bung Ferry, apakah kalau Bung Ferry lihat ya komposisi anggota DPR yang baru ini dan komisi-komisi serta pimpinannya kan sepertinya agak mirip-mirip yang lalu ya. Apakah masih ada harapan bahwa DPR sekarang ini bisa jauh lebih baik dengan DPR di masa lalu? Atau paling tidak DPR sekarang ini bisa menghasilkan
keputusan-keputusan atau undang-undang yang lebih berpihak kepada rakyat? Kalau dilihat dari tugas lembaga legislasi, karena ini sistem presidensial, nama lembaga perwakilannya kan legislatif, Bang. Bukan parlemen seperti parlementer. Kenapa dinamakan lembaga legislatif? Karena memang tugas utamanya beda dengan lembaga parlemen yang yang bicara doang gitu ya. Tapi lembaga legislatif lebih membuat undang-undang, to legislate, membuat undang-undang. Catatan kita di beberapa periode belakangan, DPR itu tidak maksimal mengerjakan tugas-tugas membentuk undang-undang. Akhir periode ini memang 200-an, tetapi lebih banyak kepada upaya untuk memenuhi hasrat kepentingan presiden kan. Bukan undang-undang hasil keinginan publik. Jadi buat undang-undang kementerian negara kepentingannya apa, cipta kerja kepentingannya apa, One Team Press kepentingannya apa, itu bukan kepentingan publik semua. Jadi tidak pernah juga dikampanyekan di pemilu, Bang. Dia banyak ya, tapi kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk alat ukur itu, Bang, alat ukurnya bisa kita nilai dari apakah terpenuhi program legislasi nasional. Targetnya rata-rata kan 50-an undang-undang, dan itu tidak pernah terpenuhi, Bang. Jadi ini ada istilah itu, sweep legislation. Semacam itu. Kira-kira ya. Ya. Banyak istilah untuk menggambarkan betapa lemahnya lembaga legislasi kita dalam proses legislasi. Dan itu tidak hanya sekedar jumlah kuantitasnya, Bang. Kualitasnya juga bermasalah. Saya ambil contoh misalnya IKN gitu ya. Kementerian Negara, One Team Press. Mana naskah akademiknya? Kalaupun ada naskah akademiknya, kita bisa tinjau apakah naskah akademik itu bisa menjelaskan banyak hal. Contoh IKN, kan di dalam setiap naskah akademik itu harus ada yang namanya kajian regulatory impact assessment. Assessment terhadap dampak yang ditimbulkan sebuah regulasi terhadap ekonomi dan keuangan negara. Mana kajian soal dampak ekonomi keuangan negara dengan ada IKN? Kita bedah sama-sama. Faktanya naskah akademik itu tidak berani kemudian menjelaskan banyak hal. Undang-undang Kementerian Negara mungkin tidak bisa menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh keuangan negara. Kenapa? Karena Undang-Undang Kementerian Negara dan One Team Press lebih memformat jumlah tak berhingga kepada kementerian. Sehingga nggak bisa diukur dampak keuangannya, Bang. Sebab angkanya tidak pasti. Beda dengan 34 kementerian, bisa dikalikan berapa kebutuhan kementerian dengan keuangan negara, jumlahnya bisa dilihat. Kalau Abang tahu dampak pelebaran jumlah ini, obesitas kementerian ini, itu luar biasa bagi keuangan kita, Bang. Saya sering mengulang-ulang contoh ini, karena ini perlu diketahui publik. Bayangkan, dipisahkan kementerian saja akan menimbulkan dampak keuangan yang luar biasa. Satu kementerian berganti nomenklaturnya, itu akan berganti kop suratnya, Bang. Kop surat itu dari pusat hingga berbagai daerah. Saya contohkan kementerian saya, Kemenristek Dikti ya. Kalau diganti, maka kop surat seluruh perguruan tinggi di Indonesia berganti. Biaya lagi. Miliaran lebih, Bang, untuk hanya kop surat. Jadi ada pemubaziran anggaran ngurus kop surat. Padahal dana miliaran itu bisa dimanfaatkan untuk program-program yang produktif bagi publik. Dan ini tidak pernah dipikirkan. Saya bilang, kami di Pusat Studi Konstitusi dulu pernah melakukan penelitian. Kebutuhan kementerian kita hanya 21 menteri, Bang. Itu kebutuhannya. Kebutuhannya. Obama periode pertama, kabinetnya 22 orang di kabinetnya. 15 menteri dan sisanya setingkat menteri. Jadi 15 menterinya, Bang. Padahal negaranya besar sekali. Tidak hanya besar, Bang, tapi juga ngurusin negara orang lain kan. Nah, menteri-menteri ini yang ngurus 15. Nah, kita sudah 34, belum juga produktif. Akhirnya bercampur baur kepentingan antara menteri dengan partai berbeda dengan presidennya. Tumpang tindih. Dan paling rusak karena kita bicara regulasi dan dikaitkan dengan ini adalah
regulasi yang merusak di Republik ini adalah regulasi menteri. Terlalu banyak, Bang. Ini ngurus daerah yang namanya desa, ada Kementerian Dalam Negeri karena bersentuhan dengan Bupati Wali Kota, ada Kementerian Desa, ada kementerian yang berkaitan PUPR, Perumahan Rakyat, ada KLHK karena tambang ada di sana, yang pertambangan buat peraturan juga. Bayangkan untuk satu objek ada berbagai peraturan yang ngurusnya. Yang pengusahanya bingung, yang masyarakat desanya bingung. Satu KLHK mau melindungi lingkungan, tapi satu yang lain kemudian ingin merusak lingkungan. Ini berbagai hal yang kemudian terjadi dan itu membingungkan publik. Parlemen tugasnya sebenarnya kalau mau buat undang-undang berkualitas, pastikan di dalam undang-undang itu kualitasnya jelas, terang benerang. Sehingga nggak ada lagi peraturan menteri itu, Bang. Karena semua sudah terang benerang di undang-undang. Nah, jumlah perlu implementasi di peraturan menteri ya. Nah, jumlah besok kan bertambah parlemen kita, Bang. 580. Oke, anggota. Bertambah 5. Dan harusnya kualitas juga bertambah. Sehingga undang-undang meningkat jumlahnya dan lebih detail. Nah, sayangnya menurut pantauan sederhana, isi parlemen sekarang sudah mulai banyak. Satu, anak anggota parlemen sendiri yang baru masuk dalam ruang politik. Kita tidak melarang keluarga, Bang. Yang kita larang itu mekanisme yang tidak fair. Sama kompetensi. Kompetensi yang kemudian harusnya adil dan baik bagi calon-calon lain. Kedua, banyak artis. Saya juga tidak larang artis untuk masuk anggota parlemen. Tapi sejak kapan mereka kemudian bekerja secara politis di partai politik? Harusnya mereka mendapatkan pendidikan politik di partai politik, proses pengkaderan yang baik, supaya kualitas yang buat undang-undang kita baik. Nah, ini tidak semua karena terkenal terpilih. Nah, ini problematika serius di parlemen ke depan, tanpa bermaksud merendahkan, tapi pekerjaan parlemen itu pekerjaan serius dan full time. Nah, sekarang ada yang artis-artis bilang, sambil kami di parlemen, saya juga akan konser. Nah, ini ceritanya bagaimana itu kan? Atau masih mengisi acara di TV. Mengisi acara di TV berbagai macam. Ya. Jadi kita bisa imajinasikan parlemen kita akan buat undang-undang seperti apa dan bagaimana cara kerja mereka terkait konstituen mereka. Jadi kalau saya mendengar Bung Ferry ini berarti harapan kita kecil ya. Kecil terhadap akan anggota lebih parlemen yang baru ini ya. Kecil. Nah, sekarang kan parlemen mau buat komisi yang akan disesuaikan dengan jumlah kementerian, Bang. Dari 11 sekarang potensinya akan jadi 14 atau lebih. Nah, ini kan ada korelasi nih, Bang. Jumlah kementerian yang bengkak dengan kebutuhan komisi. Nah, ini efektif nggak jumlah parlemen dengan komisi yang lebih ini? Bukankah pecahnya kementerian itu dari satu kementerian yang sama? Kan yang ngurusin ya udah komisi yang sama aja. Tapi kan ini perlu dipecah, Bang, supaya pembagian cukup merata di partai-partai. Yang pembagian itu artinya akan ada honor bagi ketua komisi yang baru, ya, staf yang baru, ya. Kalau di menteri-menteri ada Kembri yang baru, staf yang baru. Ini seolah-olah semua bicara soal uang, bukan produktivitas dan efektivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan publik luas. Yang menarik nih Bung Ferry ya, kalau kita lihat bahwa ini kan setelah pelantikan anggota DPR, MPR, sebentar lagi juga kita akan melihat pelantikan presiden dan wakil presiden. Pertanyaan saya Bung Ferry, ini kan ada gugatan yang masuk nih terhadap keberadaan Gibran sebagai wakil presiden yang diajukan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan menurut berita bahwa kemungkinan besar tanggal 10 itu akan diumumkan. Ya, saya 10 Oktober. 10 Oktober. Apakah misalnya Bung Ferry ya, ternyata PT UN kita memutuskan nih bahwa pencalonan Gibran itu tidak sah. Apa konsekuensinya nih? Ya, konsekuensinya karena putusan pengadilan wajib dijalankan. Dan tentu dia tidak akan dilantik. Karena putusan pengadilan tentu berkekuatan hukum tetap dulu sebenarnya, baru. Nah, ini akan jadi kebimbangan luar biasa. Bagaimana lagi? Ya, tanggal 10 hari yang tersisa untuk pelantikan itu akan seperti apa? Kalau dia banding, proses putusannya belum tentu bisa dijalankan. Tapi kalau dia tidak banding, maka akan segera kemudian dilaksanakan.
konsekuensinya dia sudah bisa dipastikan gagal dilantik kan gitu. Nah, apakah menimbulkan problematika ketatanegaraan? Tidak juga. Oke. Ada suasana guncang secara politik ya, pasti ada. Wong wakil presiden terpilih tidak jadi dilantik. Tapi apakah dampaknya akan luas? Saya pikir tidak. Sebab seluruh rancang bangun ketatanegaraan sudah dipersiapkan dengan hal-hal yang tak terduga sekalipun. Oke. Jadi begitu wakil presiden gagal dilantik karena ini ban serap, selagi kemudian ban utama jalan, ini akan berjalan juga karena proses ketatanegaraan tidak bisa menunggu. Jadi tetap dilantik. Tetap presiden akan dilantik, wakil presiden tidak, kan gitu. Nah, apa konsekuensi ketatanegaranya? Presiden yang dilantik akan menentukan 2 nama yang akan dipilih sebagai wakil presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu menurut ketentuan begitu Ketatanegaraan. Dalam waktu 30 hari harus ada pilihan terhadap wakil presiden baru. Jadi ada rancang bangunnya kalau peristiwa-peristiwa seperti apa yang terjadi di Petun ini muncul. Oke, Bung Ferry. Berarti kewenangan mengajukan calon wakil presiden itu datang dari presiden terpilih? Dari presiden terpilih. Bukan dari anggota parlemen? Tidak. Anggota MPR hanya akan memilih Oke, 2 jadi nama tersebut. apapun yang disodorkan presiden terpilih, misalnya 2, sesuai ketentuannya 2 ya, itu tinggal dipilih? Tinggal dipilih. Dalam waktu 30 hari harus dipilih. 30 hari. Jadi siapapun yang dipilih di antara 2 itu, maka itulah yang sah menjadi wakil presiden? Yes.